Hai, ketemu lagi di Bulog Business Talk. Kali ini dengan saya Rini dari Auditei. Kali ini kita akan membahas tentang ekonomi digital. Nah, bahasan ini akhir-akhir ini cukup semarak. Banyak di mana-mana ngomong tentang digital. Nah, sebetulnya apa sih ekonomi digital itu? Nah, ekonomi digital itu gampangnya adalah konsep ekonomi yang tentunya menggunakan teknologi digital. Nah, sebagai elemen kunci dalam prosesnya. Karena seperti mulai dari e-commerce, perbankan digital, media sosial, dan proses produksi tidak terbatas pada segmen apapun. Semua menciptakan inovasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Potensi ekonomi digital di Indonesia itu seperti apa? Nah, di Indonesia semenjak kemarin kita pulih dari COVID, itu ternyata hikmahnya adalah potensi ekonomi digital di Indonesia meningkat sangat tajam. Dari halaman Wantiknas atau Dewan Teknologi Nasional, di halamannya disebutkan berdasarkan data Bank Dunia 2022 menunjukkan bahwa inovasi digital itu menyumbangkan 15,5% dari total produksi domestik bruto secara keseluruhan atau 2,5 kalinya dari pertumbuhan 15 tahun terakhir. Cukup tinggi. Nah, di Indonesia sendiri di mana potensi e-commerce itu di Indonesia tidak dapat dipandang sebelah mata karena ternyata menurut analis Ernst & Young, pertumbuhan nilai di Indonesia itu ternyata meningkat 40% per tahunnya. Sangat tinggi kan? Nah, ini menjadi peluang kita gimana kita bisa memanfaatkan ekonomi digital ini untuk mengembangkan bisnis Sobat Bulog semuanya. Transaksi online telah meningkat secara signifikan termasuk transaksi UMKM di dalamnya. Nah, menurut Kementerian Perdagangan yang disampaikan di halamannya kominfo.go.id, tahun 2023 itu sebanyak 22 juta UMKM telah bergabung di ekonomi digital. Pada tahun 2023 ini juga, transaksi online di Indonesia itu merupakan transaksi terbesar di Asia Tenggara dan itu sangat menjanjikan bagi Sobat Bulog untuk segera bergabung di ekonomi digital. Oke, tahun 2024 pemerintah Indonesia menargetkan peningkatan ekonomi digital untuk UMKM khusus sebanyak 30 juta UMKM yang bisa bergabung di ekonomi digital. Nah, satu sisi meningkatnya pihak yang bergabung di ekonomi digital ini pasti akan meningkatkan persaingan. Di satu sisi meningkatnya pihak yang bergabung di ekonomi digital ini berarti pesaing kita di pasar e-commerce atau ekonomi digital ini berarti cukup tinggi juga. Nah, kenapa harus tetap mempertimbangkan ekonomi digital? Karena pertama, dukungan dari marketplace ini sangat banyak. Karena setiap marketplace dia akan berlomba mencari seller yang mau bergabung dengan dia. Nah, kedua, sekarang saat ini pengguna internet di Indonesia tembus di angka 221 juta, kurang lebih perkiraannya seperti itu. Nah, dengan adanya teknologi digital dan informasi, maka 221 juta itu adalah calon customer Sobat Bulog semua. Yang ketiga, dengan ekonomi digital ini artinya jaringan pasar Sobat Bulog itu menjadi sangat tidak terbatas karena ini sifatnya global. Artinya peluang customer Sobat Bulog juga sangat banyak. Artinya juga potensi pertumbuhan bisnisnya juga akan lebih cepat. Oke. Nah, selain itu juga biaya operasional. Biaya operasional jelas dengan sistem ekonomi digital, Sobat Bulog bisa melakukan di mana saja, tidak terbatas waktu, tidak terbatas ruang. Jadi biaya operasional bisa lebih hemat. Bagaimana kita bisa bertahan di persaingan digital ini? Kita bisa bertahan dengan meningkatkan kompetensi kita, meningkatkan pengelolaan marketplace kita, meningkatkan strategi pasar kita. Nah, itu gimana caranya? Banyak sekali. Nanti Sobat Bulog bisa mendapatkan beberapa pelatihan yang sifatnya digital juga. Salah satunya adalah program pemerintah yang diselenggarakan oleh
.cominfo.go.id. Nah, itu dilakukan secara digital. Nah, nanti sobat blog cukup masuk ke alamat digitalent.cominfo.go.id. Nah, kemudian khusus untuk UMKM, pemerintah sudah menyediakan satu program khusus yang namanya UMKM dan Wira Swasta. Nah, di situ ada beberapa level, ada 3 level kalau nggak salah. Nah, di situ dari mulai merintis bisnis Anda, mengembangkan bisnis Anda, memonitoring, melakukan evaluasi sampai dengan tingkat ekspor, semuanya ada. Nah, kabar baiknya di situ semuanya gratis, hampir semuanya gratis. Nah, saya termasuk orang yang cukup menikmati manfaat dari pemerintah ini, dan sepanjang yang saya tahu ini semuanya kursusnya gratis dengan pengajar-pengajar yang profesional. Nah, itu dilakukan oleh pengajar yang kompeten, lengkap dengan silabus pelatihannya seperti kursus pada umumnya. Nah, nanti di akhir kursus juga nanti sobat blog bisa mendapatkan sertifikat seperti kursus pada umumnya. Nah, itu tidak terbatas wirausaha. Kalau misalnya sobat blog juga berminat di kompetensi lain, di situ banyak sekali kursus seperti create content creator juga di situ ada, kemudian membangun web juga ada. Nah, nanti tinggal silahkan sobat blog selami di digitalent.cominfo.go.id. Nah, program digital, pelatihan digital ini juga diselenggarakan oleh hampir semua platform marketplace mempunyai pelatihan digital. Nah, seperti di Blibli. Nah, Blibli punya yang namanya Blibli University, atau di situ sobat blog bisa mengakses Instagramnya, namanya @blibliseller. Nah, di sana ada berbagai macam informasi tentang bagaimana menjadi seller. Di situ juga ada sharing informasi antar seller, jadi kita bisa membangun bisnis juga network kita. Nah, kemudian di Shopee ada yang namanya kampus Shopee. Nah, di sini juga selain untuk menjadi seller, ini juga berkesempatan ada pelatihan untuk ekspor juga. Cukup menarik program-programnya mengenai di Shopee ini. Nah, di platform yang satunya, marketplace Tokopedia, dia juga mempunyai pelatihan yang namanya Sekolah Kilat Seller. Nah, itu program-programnya juga cukup similar, dari mulai pelatihan digital, kemudian ada juga gathering. Silahkan masuk ke Instagramnya di @tokopedia-seller. Nah, yang terakhir, di TikTok ada yang namanya tiktokselleruniversity.com. Nah, di sana juga banyak kursus gratis, dari mulai bagaimana cara menambah follower, memaintain follower, kemudian membuat konten. Nah, di sana silahkan. Oke, sobat blog, terima kasih sudah menonton channel YouTube kami. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih, sampai jumpa.